Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Baik, siapkan hati, pikiran, konsentrasi, dan alat tulis untuk mencatat bila mana ada hal-hal yang dianggap penting sehingga nantinya bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat poster taat peraturan sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, sebelum membaca teks, kita perlu memperkirakan informasi pada teks dengan cara membaca judulnya. Kemudian langkah yang kedua, saat membaca teks, bacalah keseluruhan isi teks dengan seksama, kemudian catatlah informasi yang diperoleh. Dan langkah yang ketiga, setelah membaca teks. Setelah membaca teks, kita perlu menuliskan persamaan dan perbedaan informasi yang kita dapatkan sebelum dan sesudah membaca teks. Barulah kemudian kita bisa membuat perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks, apakah sudah terdapat kesesuaian atau belum. Berikut ini akan Bu Guru berikan contoh perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks dalam bentuk diagram. Di bagian atas ini adalah judul dari teks yang kita baca. Judulnya adalah membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Kemudian kita buat informasi sebelum membaca teks atau informasi setelah kita membaca judul teks, yaitu pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Setelah membaca teks, kita tuliskan informasi yang kita dapatkan, yakni pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan daerah. Adapun perbandingan yang dapat kita buat antara informasi sebelum dan sesudah membaca teks sudah memiliki kesesuaian. Informasi yang diperoleh adalah membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara dan daerah. Anak-anak dapat mencoba membaca teks yang terdapat pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 6 di buku paket anak-anak ya. Kemudian kalian bisa berlatih membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks tersebut. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, fasilitas umum dapat dibangun. Pelaksanaan tanggung jawab akan memberikan dampak bagi warga negara dan juga bagi negara itu sendiri.
Jika tanggung jawab dilaksanakan dengan baik, kehidupan aman, tentram, dan tertib akan tercipta. Sebaliknya, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, kekacauan akan muncul di masyarakat. Nah, adapun bentuk tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak pelaksanaannya bisa kita simak pada contoh berikut. Mengikuti upacara bendera di sekolah, dampak pelaksanaannya adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dampak pelaksanaannya adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai tujuan negara. Berteman dengan semua orang, dampak pelaksanaannya adalah menjalin rasa persatuan dan kesatuan. Belajar dengan rajin dan mengembangkan diri, dampak pelaksanaannya adalah mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ke ciri-ciri poster. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Poster terdiri dari gambar dan tulisan. Oleh karena itu, poster termasuk salah satu reklame yang berbentuk visual. Apa saja ciri-ciri poster? Ya, ciri-ciri poster diantaranya, yang pertama, poster mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Yang kedua, poster terdiri dari gambar yang menarik dan mencolok. Yang ketiga, poster juga berisi tulisan yang biasanya berukuran besar. Yang keempat, poster memiliki kalimat yang singkat dan jelas. Dan yang kelima, poster biasanya dijumpai di tempat umum. Nah, adapun yang perlu kita siapkan untuk dapat membuat poster adalah alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, kertas gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, krayon atau spidol. Dan yang keempat, penghapus. Kenapa di sini kita menggunakan krayon atau spidol? Karena krayon atau spidol itu warnanya plakat atau tebal, sehingga ketika kita menjadikannya ke dalam poster, gambarnya akan lebih tebal dan lebih menarik. Kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membuat poster, yang pertama, kita perlu membuat sketsa gambar sesuai dengan tema yang berupa garis-garis tipis. Misalnya, gambar siswa sedang membuang sampah di tempat sampah. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita sempurnakan gambar dengan cara menebalkan garis sehingga menjadi jelas dan tegas. Langkah yang ketiga, kita tuliskan pesan poster. Kita sesuaikan ukuran huruf dengan gambar supaya seimbang. Jadi tulisannya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil sesuai dengan gambar yang kita buat. Langkah yang keempat adalah kita warnai dengan menggunakan poster. Dengan menggunakan krayon. Dan setelah diwarnai berarti poster kita sudah jadi. Nah, ini adalah contoh-contoh poster yang dibuat oleh teman-teman kalian. Ini ada poster belajar dari rumah. Di sini bisa dilihat tulisannya besar dan gambarnya menarik, warnanya juga mencolok. Dan ini juga contoh poster yang dibuat oleh teman kalian tentang belajar di rumah. Sekarang kita menginjak ke bagian latihan. Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas ya. Buatlah sebuah poster sederhana berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Pilih salah satu ya. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah,
pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, atau pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Buatlah pada selembar kertas gambar, jangan lupa sertakan identitas, hari, dan tanggal tugas. Selamat mengerjakan! Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama melakukan refleksi. Sudah belajar apa saja hari ini? Bagian mana yang sudah dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Bagian mana yang membuat anak-anak merasa senang? Bagian mana yang membuat tidak senang? Adakah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana anak-anak akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita di tema 6. Kita akan berjumpa lagi di tema 7. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.